G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sungguh bersuka cita sekali kita bisa bersama-sama beribadah. Nah adik-adik, kita buka ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 mengatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Holy, holy, holy. Tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan siapkan hati kami untuk boleh beribadah pada hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik coba angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, direntangkan, diacungkan ke depan. Wah, kita mau memuji nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Putar ke belakang, acung ke depan, dilentikan. Mari puji Tuhan, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji,
Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu loh, Tuhan bisa lihat apa yang adik-adik perbuat, apa yang Kak Frans, Kak Nadia, atau kita semua perbuat. Entah itu yang baik atau yang tidak baik. Maka dari itu, mari kita sama-sama berbuat hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan loh teman-teman kita membacakan ayat firman Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan. Perintah ke-10 dari 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. The Ten Commandments of the Ten Commandments. Exodus chapter 20 verse 17. You shall never want what belongs to others. 十诫的第10诫，出埃及记20章17节，不可贪恋人一切所有的。 Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti karena dia berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mau dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, nama saya Aileen, saya kelas 4 SD. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Teman-teman, saya akan cerita tentang saya tidak taat kepada orang tua. Jadi ceritanya kayak begini. Suatu hari guru saya mengasihkan saya PR dan mama udah ingatin ke saya. Tapi karena saya asik menonton TV, saya bilang iya ma. Setelah nonton TV saya tidak mengerjakan tugasnya, ternyata asik main HP. Keesokan harinya mama bilang, PR-nya udah belum? Kok udah mau dikirim? Aku kaget banget karena aku lupa kemarin kan belum dikerjain. Jadi aku kerjainnya dengan buru-buru, tapi akhirnya selesai juga walaupun kerjanya dengan buru-buru. Mama kasih tahu, lain kali itu harus dengar kata mama, biar tidak ada sesuatu yang kayak begini lagi. Aku janji kepada orang tua kalau aku akan dengar kata mereka. Dan juga kalau ada PR yang dikasih, aku langsung melakukannya. Teman-teman, mari kita taat kepada orang tua. Karena taat itu indah. Wah, Aileen hebat ya, Aileen good. Dia mau bertekad untuk taat kepada mama papanya. Tapi kakak juga yakin adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang good. Yang pastinya juga mau belajar taat seperti Aileen. Nah, minggu lalu kan kita juga belajar ketaatan dari bangsa Israel ya. Karena ketaatan mereka kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan mereka kemenangan. Mereka bisa merebut kota Yeriko. Bukan hanya belajar dari ketaatan bangsa Israel aja loh, kita juga belajar dari Rahab. Rahab memilih untuk takut, percaya, serta
serta taat kepada Tuhan. Karena ketaatan Rahab itulah Rahab beserta dengan keluarganya diselamatkan. Rahab gak seperti orang Yeriko yang lainnya dimusnahkan, tapi Rahab akhirnya tinggal bersama dengan orang Israel. Lalu apakah semua orang Israel itu taat? Ternyata ada satu orang dari orang Israel yang gak mau taat kepada perintah Tuhan. Siapa ya dia? Ayo kita sama-sama dengarkan ceritanya. Ternyata sebelum tembok Yeriko runtuh, Tuhan ada memberikan perintah loh kepada bangsa Israel melalui Yosua. Perintahnya adalah ketika mereka masuk ke kota Yeriko, tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil barang-barang apapun dari kota itu untuk disimpan sendiri. Semuanya harus dibawa ke tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Lalu, apakah semua orang Israel taat kepada perintah itu? Ternyata tidak. Ada satu orang yang tidak mau taat. Dia mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan itu. Siapa sih dia? Dia adalah Akan dari suku Yehuda. Ayo semua, berkumpul. Ayo. Jadi kita semua akan mengambil barang-barang milik kota Yeriko. Semua yang terbuat dari emas, perak, perunggu, besi kita ambil. Kita taruh di tempat penyimpanan harta Tuhan. Jangan ambil sendiri ya. Ya, siap. Ayo, cepat cari. Ayo, cari. Aku kesana saja. Nggak ada. Coba kamu cari di sana. Ada barang bagus nih kayaknya nih. Wah, ada baju yang bagus. Wah, jubahnya. Ambil sendiri ya. Wah, ada perak, ada emas. Wah, ini sih harus simpan buat sendiri nih. Asik. Hei. Kamu ada menemukan sesuatu yang berharga? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita cari di tempat lain ya. Ayo. Aduh, gimana ini? Akan tidak taat. Dia melanggar perintah Tuhan. Lalu, apa ya yang akan terjadi kepada bangsa Israel? Setelah itu, Yosua mengutus beberapa orang untuk pergi ke kota Ai. Yosua menyuruh mereka untuk memata-matai kota itu. Kalian, pergilah ke kota Ai. Amatilah kota itu. Setelah itu, kembalilah dengan selamat dan laporkanlah kepadaku. Baik, Pak. Ayo, kita pergi. Yuk. Pak, ayo Yosua. Kami sudah kembali. Kalian kembali dengan selamat. Bagaimana keadaan kota itu? Kota itu sangat kecil, Pak. Kita tidak perlu mengerahkan semua pasukan kita. 2.000 sampai 3.000 saja. Sudah bisa, Pak. Kita sudah bisa membuat kota itu. Itu sudah pasti punya, Pak. Pasti kita menang. Yes. Baiklah kalau begitu. Segeralah kalian bersiap-siap dan seranglah kota itu. Baik, Pak. Mari. Ayo. Yuk. Ini kita sudah pasti menang. Kenapa belum kembali? Lama sekali mereka. Lama. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa lama sekali ya? Udah capek nih nunggunya nih. Kenapa? Yosua. Datang tuh. Yosua, ini gawat sekali. Orang-orang dari Ai. Mereka mengejar kita. Iya, ada yang ngejar. Apa yang terjadi? Kita kalah. Mereka sudah membunuh beberapa dari kita. Ada yang dibunuh. Apa? Ada yang terbunuh. Ya. Ada yang terbunuh. Gimana dong? Aduh. Aduh. Oh Tuhan Allahku, untuk apa Engkau membawa kami sampai ke seberang Yordan ini?
Apakah untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Amori? Apakah supaya kami mati? Lebih baik kami tinggal di sana saja, di seberang Yordan. Oh Tuhan, musuh sudah memukul mundur orang-orang Israel. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya katakan? Orang Kanaan dan semua orang lain di daerah ini akan mendengar tentang hal ini. Mereka akan mengepung dan membunuh kami. Lalu apakah yang akan kau lakukan untuk mempertahankan kehormatanmu? Bangunlah Yesua. Tidak ada gunanya engkau sujud seperti itu di tanah. Orang Israel sudah berbuat dosa. Aku sudah memerintahkan supaya mereka mentaati perjanjian antara mereka dengan aku. Tetapi mereka melanggarnya. Barang-barang yang harus dimusnahkan telah mereka ambil. Mereka mencuri dan menyembunyikannya di antara barang-barang mereka supaya tidak ketahuan. Itulah sebabnya mereka tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Mereka dipukul mundur oleh musuh, karena mereka sendiri pun sudah dijatuhi hukuman untuk dimusnahkan. Aku tidak akan mendampingi kalian lagi, kalau barang-barang yang tidak boleh diambil itu belum dimusnahkan. Sekarang bangun Yosua, sucikan umat Israel, dan suruh mereka siap untuk menghadap aku. Perintahkan mereka untuk bersiap-siap besok, sebab aku Tuhan, Allah Israel, akan mengatakan ini kepada mereka. Hai orang-orang Israel, barang-barang yang sudah kuperintahkan kepadamu untuk dimusnahkan, sebagian ada padamu. Sebelum kalian membuang barang-barang itu, kalian tidak akan dapat bertahan melawan musuh. Sebab itu Yosua, beritahukanlah kepada mereka bahwa besok pagi mereka akan diperiksa suku demi suku. Kalau aku menunjuk satu suku, semua kaum dalam suku itu harus maju, kaum demi kaum. Dan kalau aku menunjuk satu kaum, semua keluarga dalam kaum itu harus maju, keluarga demi keluarga. Kemudian, kalau aku menunjuk satu keluarga, setiap orang dalam keluarga itu harus maju, seorang demi seorang. Lalu orang yang ditunjuk dan ternyata menyimpan barang-barang yang terlarang itu harus dibakar habis bersama-sama dengan keluarganya dan segala sesuatu yang dimilikinya. Karena dialah yang melanggar perjanjian dan melakukan kejahatan besar di tengah-tengah umat Israel. Ayo, sekarang kita cari siapa pelakunya. Kita akan berundi. Kita cari pelakunya. Ayo, mari kita undi. Mari. Yehuda. Oke. Kaum Zerah. Waduh, Zerah. Lanjut. Mari. Zabdi. Aduh. Oke, yang terakhir. Akan pelakunya. Bukan saya. Bukan saya. Bukan. Dia. Bukan. Anakku, akuilah apa yang telah engkau perbuat di depan Tuhan Allah Israel. Jujurlah kepadaku. Jangan sembunyikan. Benar. Saya telah berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel. Saya telah mengambil salah jubah buatan Siner, 200 sikal perak, dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Kenapa engkau melakukan hal ini? Semuanya itu saya sembunyikan di kemah saya.
Ampuni saya. Sekarang kalian pergilah ke kemah Akan. Carilah barang yang diambilnya. Baik. Yuk, mari. Nih, kan dia mencuri jadi kita kalah kan. Jadi saya harus cari lagi sekarang. Ah, ini dia. Wow. Ini dia. Saya akan bawa ke Pak Yesus sekarang. Pak Yosua, ini barang-barang yang akan curi. Kamu? Ampun Pak Yosua. Ampuni saya. Tuhan. Oh Tuhan. Inilah barang yang telah diambil oleh Akan. Yang seharusnya dikhususkan untukmu. Tuhan, sekarang kamu akan beserta keluargamu dan barang yang semua yang kamu miliki haruslah dibakar. Jangan Pak Yosua, ampuni kami ya Pak Yosua. Maka Akan bersama dengan keluarganya dihukum dengan dilempari batu sampai mati oleh semua orang Israel. Dan semua harta miliknya serta barang-barang curiannya dibakar habis. Sesudah itu orang-orang Israel menimbuni tempat itu dengan banyak sekali batu yang sampai hari ini masih ada di sana. Itu sebabnya tempat itu dinamakan Lembah Akhor, lembah kesusahan. Setelah Akan menerima hukuman akibat dosanya, maka redalah kemarahan Tuhan. Adik-adik, Akan telah berdosa. Dia telah mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia mencuri barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Karena perbuatan Akan itu, bangsa Israel harus menerima kekalahan. Bangsa Israel jadinya dikalahkan oleh orang Ai. Tuhan begitu marah kepada Akan. Karena perbuatan Akan dan keluarganya harus menerima hukuman dari Tuhan. Dari kisah Akan ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membenci dosa. Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya melakukan dosa mencuri. Adik-adik, kalau kita melakukan dosa mencuri, kita akan dihukum sama Tuhan. Seperti yang tercatat di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi adik-adik jangan ya melakukan dosa mencuri. Kalau kita melakukan dosa mencuri, kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Lalu apakah dosa mencuri itu hanya mencuri barang seperti yang akan lakukan? Tidak, mencuri itu banyak sekali. Misalnya yang pertama ini, mencuri waktu Tuhan. Apa itu mencuri waktu Tuhan, Kak? Mencuri waktu Tuhan itu contohnya seperti ini. Seharusnya waktu adik-adik untuk ibadah, adik-adik gak ibadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik ibadahnya sambil nonton, sambil main game. Atau ada yang sambil makan. Atau ada yang ibadah sambil tidur-tiduran. Itu gak boleh ya. Waktu ibadah harusnya kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ibadahnya masih online. Lalu ada lagi nih, mencuri jawaban. Apa itu mencuri jawaban? Iya benar, menyontek waktu ulangan. Lalu ada lagi, mencuri melihat. Yang artinya mengintip. Jadi gak boleh ya ngintip-ngintip orang yang ada di toilet. Oke? Lalu ada lagi nih, mencuri uang Tuhan. Apa itu mencuri uang Tuhan, Kak? Contohnya, mama, papa kasih adik-adik uang persembahan untuk persembahkan kepada Tuhan. Tapi adik-adik gak persembahkan semuanya. Adik-adik ambil sebagian lalu simpan sendiri. Yang dipersembahkan hanya sebagian aja.
Itu juga nggak boleh ya. Semuanya kalau uang persembahan yang mama papa berikan harus adik-adik persembahkan semuanya untuk Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi adik-adik mau tidak belajar untuk tidak melakukan dosa mencuri? Mau? Nah adik-adik, kakak mau bertanya, apakah di antara adik-adik ada yang pernah melakukan dosa mencuri? Jikalau adik-adik pernah melakukan dosa mencuri, kakak mau mengajak adik-adik untuk datang ke hadapan Tuhan. Adik-adik berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Lalu adik-adik berjanji di hadapan Tuhan bahwa adik-adik tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan jikalau barang yang adik-adik curi masih ada, adik-adik kembalikan kepada pemiliknya. Lalu adik-adik harus minta maaf kepada pemiliknya. Adik-adik bilang, maafkan saya dan saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bisakah adik-adik melakukan itu? Kakak yakin adik-adik pasti bisa karena adik-adik adalah anak Tuhan. Kasihan ya akan kenapa orang-orang harus pegang batu dan melemparnya ke akan. Juga orang-orang harus pegang batu dan melemparnya ke keluarganya akan. Kenapa ya? Tahu kenapa nggak? Jadi nggak tahu. Karena dia berbuat dosa, dia mencuri, dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan ambil loh, tapi dia ambil. Berarti itu dosa dong. Kalau Cherry nakal, papa mama hukum nggak? Hukum. Senang nggak kalau dihukum? Nggak senang. Lalu kalau papa mama menghukum Cherry, papa mama masih sayang nggak? Sayang. Kenapa harus menghukum? Agar kita tidak melakukan yang sama lagi. Betul. Nah itu namanya presiden. Presiden itu apa? Presiden berarti ada satu hal yang terjadi. Contoh, akan itu kan dia berbuat dosa, lalu dia dihukum mati. Orang lain lihat, wah dia berdosa dihukum mati loh, kita jangan seperti dia loh. Nah orang-orang lain tidak ikut-ikutan. Berarti ini namanya presiden. Supaya bangsa Israel lain itu tidak seperti Akan. Padahal ingat nggak? Musa pernah ngomong loh, Tuhan berkata, nah sekarang Anda dikasih dua pilihan. Yang baik atau yang jahat. Yang hidup atau yang mati. Nah tergantung kita pilih. Kalau sudah sih good. Good. Tapi akan pilih apa? Pilih ke sini. Oh. Berarti masuk ke neraka. Oh, masuk ke neraka. Iya. Kalau good, masuk ke surga. Good. Akan dia memilih yang tidak baik, maka dia menanggung resikonya. Resiko. Oh, akibatnya. Akibatnya adalah dia dilempar mati. Ya. Maka itu jadi presiden. Kita tidak boleh seperti Akan. Dan ingat ya, Tuhan itu suci. Suci. Apa itu suci? Itu bersih. Good. Tuhan itu suci. Maka Tuhan tidak mau bangsa umat pilihan dia itu berdosa. Tuhan mau mereka itu suci juga. Maka dengan menghukum mati Akan, yang jahat ini dimusnahkan. Tidak ada lagi. Maka yang lain tetap suci. Begitu ya. Jadi mau pilih apa? Jadi mau pilih yang good. Oke, ibu juga. Adik-adik, hari ini kakak mau membacakan kesaksian dari teman-teman kita. Mereka mau mengakui mereka pernah melakukan dosa dan mereka mau berubah. Kesaksian yang pertama. Halo, saya adalah seorang anak perempuan yang sudah kelas 3 SD. Dosa yang pernah saya lakukan adalah teriak-teriak kepada Cece.
Perasaan saya setelah itu sedih dan takut. Setelah saya menyadari bahwa itu adalah dosa, saya pun minta maaf kepada Cece dan berdoa minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa saya. Karena saya mau menjadi anak Tuhan yang baik dan juga nggak mau buat mama sedih, saya mau berusaha menjadi orang yang mau mengalah dan tidak suka marah-marah lagi. Kesaksian yang kedua. Halo, saya adalah seorang anak perempuan yang juga sudah kelas 3 SD. Saya pernah melakukan dosa. Saya sangat sedih ketika saya mengingat kalau saya melakukan dosa itu. Saya pernah menyontek saat ulangan online. Waktu itu saya takut sekali remedial. Jadi saya coba untuk mengecek jawaban saya di buku. Saya hanya melakukannya 1 kali. Ketika saya mengingat itu membuat saya sangat sedih. Kemudian saya sadar kalau saya sudah berbuat curang. Saya sudah melakukan dosa. Saya pun langsung berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Saya berjanji, saya akan berusaha untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dan saya akan berusaha mengingatnya. Karena itu, saya pun menempelkan 10 perintah Tuhan, supaya ketika saya tergoda untuk menyontek lagi, saya akan baca itu, dan saya akan ingat, jika menyontek itu adalah salah satu dosa. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu kali lagi ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang membenci dosa. Engkau tidak mau kami anak-anak-Mu melakukan dosa. Tuhan, ajarkan kami untuk mau taat kepada perintah-Mu dan menghormati perintah-Mu. Ajarkan kami untuk berani mengakui kesalahan kami dan memohon ampun di hadapan-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang jangan mencuri. Bukan hanya tidak boleh mencuri uang mama loh ya, tapi kita juga tidak boleh mencuri jawaban ulangan atau mencuri waktu Tuhan. Contohnya saat ibadah kita malah main-main, kita malah main game, nonton TV. Nah kita tidak boleh seperti itu ya. Saat ibadah kita harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Oh ya Kak Frans, adik-adik. Iya. Jangan mencuri itu termasuk ke dalam 10 perintah Tuhan kan? Betul. Nah, kira-kira termasuk yang keberapa ya? Tunggu Kak Frans ingat dulu ya. Ayo, yang keberapa? Yang ke-8. Wah, benar. Yang ke-8. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu The Ten Commandments supaya kita bisa ingat terus perintah Tuhan. You discover all the love God and each other if you
keep the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 commandments. You discover how to love God and each other if you keep the 10 commandments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 commandments. You discover how to love God and each other if you keep the 10 commandments. God first, no others. Don't misuse God's name. Worship and rest. Honor your parents. No murder, no adultery. Don't steal. Don't lie. Don't covet. This will bring God fame. When you keep the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 commandments. You discover how to love God and each other if you keep the 10 commandments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 commandments. You discover how to love God and each other if you keep the 10 commandments. Mana ya uangku ya? Aku taruh mana ya? Kenapa Kak Nadia? Aku lagi cari uangku. Iya, ternyata aku udah kasih ke persembahan deh. Aku udah kasih ke mama. Terus mama tadi bantu aku masukin ke amplop supaya bisa dikirim ke kantor gereja. Oh, persembahan? Iya. Kalau Kak Frans pakai transfer. Oh, bisa juga ya Kak Frans? Bisa, transfer ke rekening gereja. Oh, iya. Nah, kalau adik di rumah pasti juga sudah dong memberikan persembahan, Sudah ya kan? dong, Nah, pasti. Bagus. Oh ya Kak Frans. Oh iya. Hari ini udah baca Alkitab belum? Oh, sudah dong. Oh, sudah, Kalau Kak mantap. Nadia gimana? Kalau Kak Nadia juga sudah dong. Bagus. Kita kan harus baca Alkitab setiap hari kan? Betul sekali. Habis itu kita juga harus berdoa setiap hari supaya kita bisa makin dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak-kakak nih mau ajak adik-adik untuk juga membaca Alkitab dan berdoa setiap hari supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Kita mau berlutut, kita mau berdoa, doa Bapa kami, dan setelah itu ada Bu Maria yang akan memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita berlutut. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, Di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kiranya Allah yang Esa, Allah yang menjaga anak-anak, terus memimpin supaya anak-anak jangan tersandung, tidak bernoda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah. Dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.